Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah di mata kuliah hukum perdagangan internasional. Dengan ini akan saya share makalah yang uh, akan kami bahas. Tugas mata kuliah Hukum Perdagangan Nasional, judul peran Badan Abstrak Internasional dalam penyelesaian perkara perdagangan internasional. Makalah ini disusun oleh Lestari Lamindo Limbong dengan NPM 23260014, Anggi Widya Thohir Horan dengan NPM 2316009193, juga dengan saya sendiri, Tula Yuliana, 2016000465. Aktor internasional ada proses penyelesaian sengketa antara pihak-pihak dari negara berbeda melalui prosedur abstrak dan netral independen. Badan Abstrak Internasional memainkan peran penting dalam penyelesaian perkara perdagangan internasional, antara lain akan bisa dijelaskan oleh teman saya Anggi Widya Tohi Horan. Saya persilahkan untuk melanjutkan presentasi ini. Ya, dengan fungsi utamanya yaitu 1. Menyelesaikan sengketa. Badan arbitrase menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara atau perusahaan dari negara berbeda. 2. Menginterpretasikan kontrak. Membantu memahami dan menginterpretasikan kontrak perdagangan internasional. 3. Mengatur prosedur. Menentukan prosedur penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Manfaat. 1. Menghemat waktu dan biaya. Proses arbitrase lebih cepat dan biaya lebih rendah dibandingkan litigasi. 2. Meningkatkan kepastian hukum. Putusan arbitrase mengingat dan dapat dieksekusi di berbagai negara. 3. Mempertahankan hubungan bisnis. Proses arbitrase dapat membantu mempertahankan hubungan bisnis antara pihak yang bersengketa. 4. Mengurangi risiko. Mengurangi risiko sengketa yang berkepanjangan dan merugikan. Contoh Badan Arbitrase Internasional. 1. Badan Arbitrase Internasional atau International Arbitration Court. 2. Pusat Arbitrase Internasional London atau London Court of International Arbitration. 3. Pusat Arbitrase dan Mediasi Internasional Singapura atau Singapore International Arbitration Center. 4. Badan Arbitrase dan Mediasi Internasional atau International Center for Dispute Resolution. Kelebihan arbitrase internasional. 5. Refleksibilitasan. Proses arbitrase dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak. 6. Kerahasiaan. Proses dan hasil arbitrase dirahasiakan. 7. Keterjaminan. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang kuat. 8. Kemudahan. Tidak memerlukan proses litigasi yang panjang dan kompleks. Untuk selanjutnya dibacakan teman saya, Lestari Lamindo Limbong. Baiklah, saya akan melanjutkan. Contoh Badan Arbitrasi Internasional. 1. International Chamber of Commerce berbasis di Prancis. 2. London Court of International Arbitration atau LCIA berbasis di London. 3. International Center for Settlement of Investment di Pusat atau ICSID berbasis Washington. 4. Singapore International Arbitration Center.
berbasis di Singapura. 5. Badan Administrasi Nasional Indonesia atau BANI berbasis di Jakarta, Indonesia. Satu lagi, Kak. Prosedur administrasi. 1. Pemilihan arbiter. Pihak yang bersengketa memiliki arbiter yang netral. 2. Pengajuan gugatan. Pihak yang mengajukan gugatan menyampaikan klaimnya. 3. Prosedur penyelidikan. Arbitrasi mengumpulkan bukti dan meminta keterangan. 4. Putusan arbitrasi memberi putusan yang mengikat. Sumber hukum. Konvensi New York tahun 1958 mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasi internasional. 2. Undang-Undang Arbitrasi Indonesia Nomor 30 tahun 1999 mengatur prosedur arbitrasi di Indonesia. 3. Peraturan Badan Arbitrasi Internasional mengatur prosedur dan tata cara arbitrasi. Baiklah, akan ditutup oleh Kakak Vira. Baiklah, dengan sekian dan terima kasih saya mengucapkan kepada Ibu dan teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami dari kelompok 4. Dengan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.